Inna ba'dah, sebagian prasangka itu dosa. Tapi kita tidak bisa memilah-milih prasangka mana yang enggak dosa. Subscribe, like, share, and comment. 10 poin masih saya tulis setengah ya. Poin keempat. Tajassasu, jangan cari kesalahan. Jadi pertama poin itu sebenarnya bagi dua aja, bersih-bersih, setelah bersih baru kita bisa action. Kamarnya bersih-bersih dulu, setelah bersih baru bisa dipasang tempat tidur, pasang kursi. Demikian Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah 10 poin Bapak Ibu rahmati Allah, lengkap banget. Ini menjadi panduan kita bersaudara, berteman sesuai syariat ya. Nah, 5 poin ini Ustaz, yang saya tahu yang 5 poin awal itu ngambil dari potongan surat Al-Hujurat Ustaz ya. Al-Hujurat 12-13. Nah, di surat Al-Hujurat ayat 12 kalau nggak salah Ustaz ya. Itu ada redaksi cukup menarik Ustaz. Jauhilah dari banyak prasangka. Iya. Artinya bolehkah prasangka sedikit gitu? Artinya seperti itu atau bagaimana Ustaz? Inna ba'dah, sebagian prasangka itu dosa. Tapi kita tidak bisa memilah-milih prasangka mana yang enggak dosa. Idza ijtama'al halal wal haram, kalau ketemu bercampur antara yang halal dengan yang haram, faghulibal haram, maka yang menang itu bukan yang halal, yang menang itu yang haram. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Dalam praktek sehari-hari, kalau saya mendengar ada omongan, Ustadz, coba lihat di grup nih Ustadz. Ini kira-kira ditujukan ke siapa kalimatnya ya? Masuk zon. Jangan-jangan, itu nanti bisa kemana-mana. Jadi gimana? Insya Allah saya besok kosong, habis isya, kita ngopi. Ajak dia, kita mau duduk, saya mau tanya. Saya begitu saya. Jadi saya selalu membuang zon. Saya selalu menyelesaikan dengan ketemu dengan orang. Tanya teman-teman saya, tanya Ustadz di YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Untuk intern, ketemu sebulan sekali. Hari Jumat, sore kumpul. Untuk Yayasan Pendidikan Haja Rohana, hari Kamis malam Jumat, pekan pertama. Duduk. Sulit, susah kami ngomong Pak Ustadz kalau depan Ustadz. Tulis kertas. Masukkan ke kotak saran. Oh, nanti tulisan kami dikenali, ditulis sama sekretaris notulen yang amanah. Tulis, sehingga nanti ketika dibagi nggak tahu tulisan siapa. Meminimalisir. Ini prasangka saya ini nggak dosa, saya kan ustadz. Malah prasangka saya yang saya khawatirkan karena saya pasti akan mencari pembenaran. Kalau sesuatu itu terkait dengan saya, yang jawab nggak saya, yang jawab ustadz lain. Karena saya akan tanya ke ustadz. Karena kalau saya jawab sendiri, tidak objektif. Begitu saya berinteraksi dengan masalah-masalah. Demikian Bang Alvin. Baik, insya Allah para jamaah sekalian, kita merujuk kembali ya 10 poin yang tadi disampaikan oleh Ustaz Somad. Pertama, innamal mu'minuna ikhwah. Tanamkan dalam diri kita bahwa sesama muslim itu semuanya bersaudara. Yang pertama, boleh dicatat poin-poinnya. Yang kedua, faslihu baina akhwaikum. Damaikan saudara kita yang berselisih. Yang ketiga, fatabayyanu. Tabayun kalau ada saudara kita yang berselisih. Klarifikasi gitu ya. Yang keempat, tajassasu. Jangan cari kesalahan. Jangan cari kesalahan-kesalahan, aib-aib saudara kita.
Kemudian yang kelima, jangan bicarakan aib saudaramu di belakang. Kalau benar dia jadi gibah, kalau tidak benar jadi fitnah. Nah, ini yang kalau sudah bersih 6 poin sampai 10. Yang keenam, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang ketujuh, merasakan perasaan yang sama, merasakan perasaan yang sama. Kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Yang kedelapan, peduli terhadap saudara kita, nggak bisa tidur nyenyak kalau saudara kita masih kelaparan. Kemudian 9, melihat orang lain sebagai hamba Allah. Dan yang terakhir, keputusan terakhir ada di tangan hakim. Baik, jelas ya? Yang tadi ada pertanyaan, berapa poin-poinnya? 10 poin. Nanti kami kirim di grup. Baik Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab untuk para jamaah sekalian sudah bergabung di Zoom terutama ya. Silakan raise hand, angkat tangan begitu. Angkat tangannya, kami persilakan untuk bertanya. Yang pertama, Ibu Herlina dari Bogor. Tafadhol Ibu. Open mic-nya ya. Oke, sudah, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Terima kasih Ustadz waktunya. Izin saya bertanya mengenai begini. Ada satu kalimat yang mengatakan bahwa musuh kita itu adalah yang terdekat. Nah itu bagaimana Ustadz mengenai? Saya pernah mendengar kajian seperti itu gitu. Ada musuh kita adalah yang terdekat. Terdekat di sini bisa kita berselisih dengan anak, dengan suami, dengan tangga, dengan saudara, seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapinya dalam menyikapinya juga Ustaz. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kalau ke orang lain beda sikap dengan orang yang ada hubungan? Hubungan nasab, ayah, ibu, anak, adik, kakak. Hubungan musyawarah nikah, istri, suami, ipar, mertua. Dengan orang yang tidak ada hubungan sama sekali. Lebih akrab, lebih dekat, lebih sopan, lebih. Kenapa beda? Makanya dalam Islam diajarkan as-shadaqatu 'alal fuqara shadaqatun. Bersedekah kepada orang fakir nilainya cuma 1 sedekah. Tapi kalau bersedekah kepada keluarga yang fakir nilainya 2. Shadaqatun wasilah. Ada nilai sedekah, ada nilai silaturahim. Kenapa? Karena kalau orang lain dikasih, dia mujinya luar biasa. Terima kasih Pak. Tapi kalau orang yang ada hubungan 2 ini, Allah masa cuma ngasih segini. Berapa banyak orang di kota tempat dia merantau, dia sangat dermawan. Tapi di kampung halamannya, saya ketemu itu. Waktu saya sampai di kampungnya, saya bilang, kami sangat berbangga dengan Bapak Fulan yang terbuka untuk masyarakat, dapat beasiswa, bla 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 bla. Selesai acara ngaji, datang orang kampung. Dia nggak pernah pulang kampung Pak Ustadz. Nggak mau tahu sama, kaget kita, terkejut. Jadi musuh yang terdekat, yang ada hubungan dengan kita, hubungan itu apa? Hubungan 2. Hubungan nasab, hubungan musyawarah karena pernikahan. Tapi makna kalimat itu mengandung makna yang lain. Ada yang paling dekat musuhnya dengan. Siapa musuh kita? Musuh kita diri kita sendiri. Bisa tak kita melawan keegoan kita, kesombongan kita, keakuan kita? Ada lagi yang lebih dekat dari yang 2 ini. Hubungan nasab, abang, adik, kakak, ayah, ibu. Hubungan karena nikah, istri, suami, mertua,
ipar. Tapi ada yang lebih dekat lagi. Siapa dia? Diri kita sendiri. Makanya ada orang, oh dia sudah berdamai dengan dirinya. Muncullah istilah-istilah itu. Saya sudah berdamai dengan diri saya. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang besar, jihad yang kecil. Apa itu? Jihadun nafsi. Melawan diri. Jihadun nafsi selalu diterjemahkan melawan hawa nafsu. Bukan. Nggak ada hawa nafsunya di situ. Jihadun nafsi melawan diri. Diri kita sendiri kita lawan. Itulah makna musuh terdekat. Lalu setan bagaimana? Setan masuk setelah ada pintu. Kalau nggak ada pintu bagaimana setan mau masuk? Setengah mati setan mau masuk, nggak ada. Makanya ulama menulis kitab Madakhilus Syayatin. Pintu-pintu setan masuk. Kalau rapat pintunya semua, maka Allah mengatakan ada satu yang tidak bisa kamu masuki setan. Illa ibadaka. Setan yang ngaku. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas. Demikian Bang Alvin. Baik, terjawab Ibu ya. Ya, terima kasih. Jazakallah ya. Wa iyyakum barakallahu fiik Ibu. Subscribe, like, share, and comment.